Serial yang ke-285, novel sastra dan bela diri fiksi. Pagoda Emas Pancer. Bersama channel Suara Serak, cerita berlanjut. Swiss, Swiss, Swiss. Cahaya pedang tajam saling bersilangan, dan Tai Sang Feng Hua memotiong Leng Xiu Yu seperti memotiong melon dan sayuran. Sebelum Leng Xiu Yu bisa mendekati Xiao Nunu, dia sudah terjatuh ke dalam genangan. Ini adalah. Pada saat ini, Leng Xiu Yu seperti tersambar petir dan otaknya menjadi kosong. Ketika rasa sakit hebat menyebar ke seluruh badannya, Leng Xiu Yu tiba-tiba terbangun. Ying Wei, putri Dewa Binatang, menyaksikan pemandangan ini dan sangat terkejut. Meskipun dia merasa Xiao Nunu sangat kuat ketika pertama kali melihatnya, dia tidak menyangka bahwa dia dapat dengan mudah mengubah Leng Xiu Yu menjadi abu. Seketika, Xiao Nunu berbalik dan menatap Ying Wei. Yang terakhir tanpa sadar mundur. Dia tidak jelas tentang niat Xiao Nunu, dia juga tidak tahu apa tujuan pihak lain. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ying Wei bertanya dengan takut. Tepat pada saat ini, Snow Qilin bergegas mendekat. Xiao Nunu, biar aku bantu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Snow Qilin membeku di tempat. Melihat situasi di depannya, dia juga tercengang. Ya ampun, apakah Anda butuh bantuan dengan ini? Orang yang butuh bantuan seharusnya Leng Xiu Yu, kan? Benar saja, semua orang jenius atau makhluk agung rentan di hadapanmu. Bai Sue Qilin berkata dengan sungguh-sungguh. Selagi dia berbicara, Snow Qilin berjalan menuju Leng Xiu Yu yang sedang berjuang di tanah. Apakah kamu butuh bantuan? Sobat, kulihat tangan dan kakimu sedikit tidak nyaman. Tanahnya pasti sangat dingin, kan? Bai Sue Qilin memulai dengan banyak sarkasme, dan Leng Xiu Yu hampir pingsan karena marah. Binatang buas. Astaga, apa kau sedang memarahiku? Tanpa berkata apa-apa, Snow Qilin maju dan menamparkan wajah Leng Xiu Yu dengan cakarnya. Dengan suara bang, Leng Xiu Yu langsung terlempar keluar. Wajahnya mendarat di tanah dan dia tergelincir puluhan meter sebelum dia berhenti. Darah dan gigi patah menyembur dari mulut Leng Xiu Yu. Bisa dibayangkan betapa beratnya pukulan cakar Snow Qilin itu. Kutu kupret, apa kau tidak tahu kalau aku sedang marah? Orang-orang di dinasti abadi Beishuo ini benar-benar sekelompok ahli pedang. Bai Sue Qilin berjalan ke arah Xiao Nunu sambil mengumpat. Paman Qilin. Ying Wei segera berlari ke arah putri salju Qilin. Snow Qilin segera melindungi Ying Wei di sisinya, lalu menatap Xiao Nunu, mengingat hubungan kita, aku tidak akan berterima kasih padamu. Ayo cepat. Permainan ini belum berakhir. Jawab Xiao Nunu. Mata Snow Qilin berbinar, dan menatap Xiao Nunu dengan serius, apakah kamu yakin ingin menyelamatkan Dewa Binatang? Apalagi, sejujurnya, aku juga ingin pergi, tetapi aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Snow Qilin masih tahu pentingnya masalah ini. Dewa Binatang adalah dermawan yang baik, tetapi Xiao Nunu juga teman pentingnya. Musuh yang dihadapi Pan Yaozu kali ini tidak hanya kuat, tetapi juga licik. Bahkan monster kuat seperti Dewa Binatang telah jatuh ke tangan Leng Yueting. Snow Qilin benar-benar tidak berani membiarkan Xiao Nunu mengambil risiko. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Nunu, Bai Sue Qilin juga akan sangat menyesalinya. Xiao Nunu berkata, tapi sekarang ini bukan lagi masalah antara kamu dan dinasti abadi Beishuo. Hah? Tatapan Xiao Nunu beralih ke Leng Xiu Yu yang masih memuentekan darah tidak jauh darinya. Ketika aku memilih untuk mengambil tindakan, aku juga memiliki kebencian dengan dinasti abadi Beishuo. Daripada menunggu dinasti abadi Beishuo untuk membalas di masa depan, lebih baik aku akan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini. Wow! Aliran udara dingin dan serius meledak keluar, dan jubah Xiao Nunu berkibar tertiup angin, dan matanya dipenuhi dengan dingin dan mendominasi. Di seberang kota kekaisaran, banyak sekali binatang melolong dan meratap ke arah langit. Dewa Binatang jatuh ke tanah, badannya ditutupi dengan tanda-tanda gelap yang terbentuk dari darah raksasa. Kelihatannya ia sedang dibakar oleh api kegelapan dan merasakan sakit yang amat sangat. Leng Yueting berdiri di tempat yang tinggi, tangan raksasa pembunuh dewa yang dikenakan di lengannya memancarkan cahaya dingin yang mewah. Dapeng bersayap emas dan Bai Ze sama-sama terluka pareh. Mereka menyaksikan dari kejauhan dengan perasaan putus asa. Saat ini,
mereka hanya berharap Putri Dewa Binatang dapat kabur dengan selamat. Leng Yueting, kau hampir sampai. Pada saat ini, Lin Heyu, leluhur klan Lin, datang ke sini. Ia berkata kepada Leng Yueting, tangan raksasa pembunuh dewa telah mencapai level senjata abadi tingkat 9 yang super. Tidak perlu membunuh mereka semua. Kebaikan hati seorang wanita. Leng Yueting menatapnya dengan jijai. Apa maksudmu dengan kebaikan hati seorang wanita? Aku hanya memikirkan masa depan Tian Shengsu. Jika kau benar-benar membunuh Dewa Binatang, maka kita akan berperang dengan Pan Yaozu sampai mati. Bagaimana kita di Tian Shengsu bisa hidup damai? Dinasti abadi Beishuomu memiliki senjata abadi tingkat 9 yang super sebagai kartu truf, tetapi bagaimana dengan sekte dan kekuatan lainnya? Lin Heyu berpikir cukup jauh ke depan kali ini. Begitu Tian Shengsu dan Pan Yaozu terlibat dalam perang permanen, tidak akan ada kedamaian untuk generasi yang akan datang. Tangan raksasa pembunuh dewa belum mencapai level yang paling sempurna. Ia baru saja memasuki level senjata abadi kelas 9 super. Saat aku memurnikan dan mengorbankan semuanya, ia akan menjadi senjata pembunuh pamungkas yang benar-benar kuat. Leng Yueting berkata dengan ringan, lalu matanya menatap monster yang kalah di dalam dan di luar kota kekaisaran. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang bisa kabur hari ini, aku akan membunuh mereka semua. Kau benar-benar gila. Diam. Begitu kata-kata itu jatuh, Leng Yueting melambaikan tangan raksasa pembunuh dewa, menyapu cahaya ungu emas untuk menyerang Lin Heyu. Lin Heyu sudah terluka, dan dia tidak menyangka pihak lain akan menyerangnya. Dia tidak bisa menghindarinya dan terlempar. Bang! Lin Heyu merasakan rasa asin di tenggorokannya dan seteguk darah mengalir keluar. Pengawal rahasia 5 elemen klan Lin bergegas maju untuk mendukung Lin Heyu. Leluhur, bagaimana keadaanmu? Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa orang terkejut dan marah, lalu menatap Leng Yueting dengan ketidakpuasan. Yang terakhir berkata dengan dingin. Berbicara tentang tidak berperasaan, dengan sekelompok binatang buas dari Pan Yaozu. Aku pikir kamu, Lin Heyu, sudah gila. Kamu. Lin Heyu sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Leng Yueting melanjutkan, mengingat persahabatan kita selama lebih dari 2 tahun, aku tidak menyalahkanmu, tetapi jika kamu juga menghalangiku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dentang. Guntur dan kilat mengamuk, dan angin serta awan bergulung-gulung. Leng Yueting bagaikan pahlawan sombong yang tidak akan menoleransi siapapun yang menyangkalnya. Hari ini, aku mempertaruhkan takdir dinasti abadi Beishuo dan mengorbankan rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak akan pernah berhenti di sini. Aku ingin memusnahkan mereka sepenuhnya. Kemudian, Leng Yueting menatap Dewa Binatang di tanah. Jangan khawatir, aku akan mempertemukanmu dan putrimu. Hitunglah waktunya, dan putraku Leng Xiuyu juga akan berubah kembali. Aku akan mengorbankan kalian berdua untuk harta langka ini. Raungan. Dewa Binatang mengeluarkan raungan marah, tetapi pada saat ini, itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, di atas 9 langit, aura pedang ada di mana-mana, dan bayangan pedang besar jatuh dari langit, lalu mendarat di menara kota terbengkalai di depan. Bang! Kekuatan pedang yang dahsyat menyebar ke segala arah, dan semua orang dari dinasti abadi Beishuo dan monster di kota itu semuanya terbanting ke tanah, dan kemudian, sosok muda dan mendominasi berdiri di langit. Yang mulia, hamba telah membawa putra Baginda kembali kepada Baginda. Suara lelaki itu sekeras guntur, menggetarkan langit dan bumi. Yang mulia, Anda benar-benar memiliki pandangan yang tajam terhadap masa depan. Anda sudah tahu bahwa dia akan kembali. Nada yang sedikit sarkastik mencapai telinga semua orang. Melihat sosok muda yang tiba-tiba muncul di medan perang, semua orang di sekitar menjadi bingung. Apa artinya? Siapa orang ini? Apa artinya mengirim orang kembali? Kemudian, wajah semua orang tiba-tiba berubah, dan pupil semua orang tidak bisa menahan gemetar. Mereka melihat bahwa di depan sosok muda yang begitu bangga dalam kehampaan, ada seseorang yang berlumuran darah. Tepatnya, itu bukan orang, tetapi setengah orang. Karena anggota badan lawan terputus, hanya badan dan kepala yang tersisa. Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, dan telapak tangannya memegang kepala orang itu.
Dari kejauhan, tampak bahwa pria itu diangkat ke udara oleh Xiao Nunu. Kemudian seseorang berseru, "Itu Leng Xiuyu." "Ya dewa, itu adalah putra mahkota Leng Xiuyu dari dinasti abadi Beishuo." "Apa? Leng Xiuyu? Bagaimana mungkin?" "Ya dewa, bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Dia memiliki kekuatan seorang kaisar abadi tingkat menengah. Pria itu adalah Leng Xiuyu." Dalam sekejap, sensasi besar muncul di medan perang kota kekaisaran. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak jauh dari sana, Jiu Yue Yuan, Lin Yue, dan Lin Mu juga menyaksikan apa yang terjadi di depan. "Kakak ipar ada di sana, Ayuan, lihat, kakak ipar ada di sana," kata Lin Yue, lalu tatapannya jatuh pada orang di depan Xiao Nunu. "Itu Leng Xiuyu, itu Leng Xiuyu, ya ampun," tangan dan kakinya dipotiong. Lin Yue menatap Jiu Yue Yuan di sebelahnya dengan heran. Jiu Yue Yuan juga sangat terkejut. Lin Mu yang ada di sampingnya berkata, "Mungkinkah kakak iparnya yang membuatnya terlihat seperti ini?" Intuisi Jiu Yue Yuan mengatakan kepadanya bahwa kemungkinan besar Xiao Nunu lah yang melakukannya. Dewa binatang ada di sini. Dapeng bersayap emas dan Bai Ze keduanya terluka parah, dan Keraganas Langit Marah telah terbunuh. Dengan kata lain, di antara monster di seluruh kota kekaisaran, pada dasarnya tidak ada monster yang dapat menjadi ancaman bagi Leng Xiuyu. Dan sekarang dia tertangkap oleh Xiao Nunu dengan cara ini, faktanya menjadi sangat jelas. Medan perang di kota kekaisaran sangat terguncang. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, memegang Leng Xiuyu di tangannya. Adegan ini membawa dampak visual yang luar biasa bagi orang-orang. Yang paling penting adalah Leng Xiuyu masih hidup saat ini. Bagian tangan dan kakinya yang patah masih berdarah. Darah merah mengalir deras seperti manik-manik yang putus dari talinya, membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. "Tahukah kamu, ini adalah makhluk muda tertinggi yang menduduki peringkat keempat dalam daftar Raja Kyushu. Dia juga merupakan calon raja dinasti abadi Beishuo. Penampilannya saat ini sungguh tragis. Sulit membayangkan Leng Xiuyu akan jatuh sampai titik ini. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku." Leng Xiuyu berteriak minta tolong dari tenggorokannya. Leng Xiuyu merasakan sakit yang amat dalam saat ini. Ini bukan sekadar rasa sakit fisik, tetapi lebih merupakan siksaan mental. Dia selalu sombong, hatinya lebih tinggi dari langit, dan dia tidak menganggap serius siapapun. Baru saja, dia membantai sekelompok monster dengan kejam, jadi betapa menyedihkannya dia sekarang. Mendengar suara Leng Xiuyu, wajah Leng Yueting dipenuhi es. Dia menatap Xiao Nunu dengan dingin, "Siapa kamu?" Xiao Nunu menjawab, "Namaku Xiao Wuhen, dan identitasku saat ini adalah menantu dari sisa mansion dari klan Lin." Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di tempat kejadian. Klan Lin, rumah Sisan. Tanpa sadar, pandangan semua orang tertuju pada leluhur klan Lin, Lin Heyu, tetapi Lin Heyu juga bingung saat ini. Sebelumnya, dia belum pernah melihat Xiao Nunu. Selain itu, dia telah berada di dinasti abadi Beishuo selama ini, jadi Lin Heyu tidak tahu kapan ada menantu datang ke rumah Sisan. Swiss. Pada saat ini, 3 sosok bergegas ke sini. Ketiga orang ini tidak lain adalah 3 penjaga rahasia 5 elemen lainnya, Lin Qiongyuan, Lin Qian, dan Lin Jie. "Menantu, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Lin Jie. Lin Qian juga berseru, "Apa yang kau lakukan pada putra mahkota? Meskipun dia menyinggungmu, kau seharusnya tidak menyakitinya seperti ini." Lin Qiongyuan juga tercengang. Hanya karena Leng Xiuyu menyuruh seseorang menanam kutukan cinta hati pada senjata Jiu Yue Yuan, Xiao Nunu memotiong tangan dan kaki Leng Xiuyu. "Bukankah menantuku ini terlalu kejam?" Ketiganya baru saja tiba dan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Mereka juga tidak tahu bahwa Lin Heyu dan Leng Yueting telah putus. Ketika mereka melihat Xiao Nunu menggendong Leng Xiuyu, mereka mengira pihak lain sedang membalas dendam. Tentu saja, memang ada unsur balas dendam di sini. Begitu Lin Qiongyuan dan 2 orang lainnya membuka mulut, mereka segera mengonfirmasi identitas Xiao Nunu sebagai menantu keluarga Lin. "Apakah ini benar-benar anggota klan Linku?" Lin Heyu sangat terkejut. Entah kenapa,
Melihat penampilan Leng Xiuyu yang menyedihkan saat ini, Lin Heyu sebenarnya merasa senang secara diam-diam, dan bahkan merasa bahwa Xiao Nunu melakukan hal yang benar. Tidak perlu panik. Aku hanya ingin membuat kesepakatan dengan Yang Mulia Raja sebagai ganti Nyawe Putra Mahkota, kata Xiao Nunu. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi semakin bingung. Kesepakatan macam apa yang tega menyiksa seseorang hingga seperti ini? Leng Yueting berkata dengan suara yang dalam, kau ingin menukar satu nyawe dengan nyawe yang lain. Biarkan aku melepaskan dewa binatang itu. Kau salah, ini bukan yang aku inginkan, kata Xiao Nunu. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Leng Yueting. Sangat mudah. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menunjuk ke lengan kiri Leng Yueting. Aku ingin senjata abadi kelas 9 super ini. Jawaban Xiao Nunu langsung mengejutkan semua orang. Senjata abadi super tingkat 9. Beraninya kau mengatakan hal itu? Semua orang di klan Lin juga bingung harus berbuat apa setelah mendengar jawaban Xiao Nunu. Senyum sinis muncul di wajah Leng Yueting, kamu sedang bermain api, hati-hati jangan sampai terbakar. Xiao Nunu tampak tenang, jadi, Yang Mulia Raja menolak permintaanku. Leng Yueting berkata, iya, jika kamu ingin hidup, bunuh dia secepatnya. Kemudian, rasa ancaman yang kuat melonjak dari badan Leng Yueting, dan 9 langit segera berubah warna, kilat dan guntur, angin dan awan melonjak, dan tangan raksasa pembunuh dewa yang dia kenakan melepaskan kekuatan yang sangat besar. Xiao Nunu tetap tenang, karena pembicaraannya gagal, tidak ada yang bisa kita lakukan. Saat dia selesai berbicara, gelombang energi yang kuat tiba-tiba meledak dari telapak tangan Xiao Nunu. Wajah Leng Xiuyu berubah drastis saat dia ditangkap di telapak tangannya, dan ketakutan serta keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Tidak. Dengan suara keras, gumpalan kabut darah merah meledak di kehampaan, dan kepala Leng Xiuyu langsung hancur di bawah telapak tangan Xiao Nunu. Ledakan. Mengejutkan. Terkejut. Penampakan pemandangan ini bahkan lebih mengejutkan. Mata semua orang terbelalak, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi kengerian yang besar di wajah mereka. Leluhur klan Lin dan pengawal rahasia 5 elemen semuanya tercengang. Bunuh saja dia seperti itu. Apakah Xiao Nunu baru saja membunuh Leng Xiuyu seperti itu? Ini terlalu mudah. Tanpa berkata sepatah kata pun, Leng Yueting menolak dalam 1 detik, dan di detik berikutnya, Xiao Nunu mengirim Leng Xiuyu ke neraka. Kejam sekali. Lin Heyu, leluhur klan Lin, terus menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi, aku menyukainya. Kelima penjaga rahasia itu juga menatap Lin Heyu dengan heran. Sulit dipercaya kalau leluhur akan mengatakan hal seperti itu. Tanpa dia sadari bahwa Lin Heyu merasa begitu bahagia hingga dia hampir berteriak, Leng Xiuyu, kamu pantas mati. Darah bercucuran di mana-mana, Leng Xiuyu, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar Raja Jiushu, meninggal di sini. Pupil mata Leng Yueting langsung berubah menjadi merah darah, dan gelombang niat membunuh menyeruak keluar darinya. Segera setelah itu, Xiao Nunu membalikkan telapak tangannya ke bawah dan benar-benar mengambil jiwa peri dari badan Leng Xiuyu yang hancur. Ayo buat kesepakatan lain. Tukarkan jiwa abadi putramu dengan nyawe dewa binatang. Hati semua orang bergetar lagi, dan mata mereka beralih ke dewa binatang di tengah medan perang. Dewa binatang telah dilemahkan oleh darah raksasa yang berharga, dan sudah jelas ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bagaimanapun, Leng Xiuyu, bagaimanapun juga, berada di tahap tengah alam kaisar abadi. Orang-orang di alam ini masih memiliki jiwa abadi yang sangat kuat. Leng Yueting dapat menemukan cara untuk membentuk kembali badannya dan membangkitkannya. Tetapi jika jiwa yang abadi itu hancur, Leng Xiuyu akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Kau sedang mencari kematian. Mata Leng Yueting hampir menyemburkan api. Sepertinya pembicaraannya gagal lagi, kata Xiao Nunu ringan. Setelah berkata demikian, energi emas kembali muncul dari telapak tangan Xiao Nunu. Wajah Leng Yueting berubah, dan dia berteriak dengan keras, berhenti. Bang! Hampir pada saat yang sama ketika suara Leng Yueting jatuh, nyala api emas yang indah meledak dari telapak tangan Xiao Nunu, dan jiwa abadi Leng Xiuyu langsung hancur berkeping-keping. Semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Tegas untuk membunuh. Caranya mudah.
Itulah kesan yang ditinggalkan Xiao Nunu pada semua orang. Jelas bahwa Xiao Nunu tidak berniat melepaskan Leng Xiuyu. Tidak peduli bagaimana Leng Yueting menjawab, Leng Xiuyu hanya akan memiliki satu akhir, badan taunya akan hancur dan jiwanya yang abadi akan hancur berantakan. Duar. Xiao Nunu berada di bawah angin dan guntur langit. Dia membunuh Leng Xiuyu dengan kekuatan guntur dan bergabung dalam pertempuran dengan paksa. Semua alat tukar sudah habis. Sepertinya aku hanya bisa merebut senjata abadi kelas 9 super ini darimu. Xiao Nunu menatap Leng Yueting dengan wajah dingin. Selanjutnya, pertempuran antara Pan Yaozu dan dinasti abadi Beishuo Mu akan diambil alih olehku. Mengambil alih. Setiap kata yang diucapkan Xiao Nunu bagaikan sambaran petir yang menyambar semua orang di medan perang. Ekspresi keterkejutan mendalam tampak di wajah semua orang. Bang! Langit dan bumi berubah warna, dan Xiao Nunu tampaknya sengaja membuat Leng Yueting marah saat ini. Kemarahan Leng Yueting juga mencapai puncaknya pada saat ini. Niat membunuh yang tak berujung meledak bagai air pasang. Xiao Wu Hen. Jika aku tidak memotiong-motiong kalian hari ini, aku, Leng Yueting, bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Ah! Duar! Momentum seperti badai meledak di badan Leng Yueting, matanya merah, dan gigi belakangnya hampir patah. Kematian brutal putra mahkota Leng Xiuyu merupakan aib dan penghinaan besar bagi Leng Yueting dan seluruh dinasti abadi Beishuo. Bunuh! Dengan teriakan keras, Leng Yueting mengalihkan targetnya dari Dewa Binatang ke Xiao Nunu. Swiss! Leng Yueting melompat dan menyerbu ke arah Xiao Nunu dengan momentum besar. Tanpa mereka sadari, inilah yang sebenarnya diinginkan Xiao Nunu. Yang harus dilakukan Xiao Nunu adalah membuat pihak lain benar-benar marah sehingga Leng Yueting berhenti menyerang Dewa Binatang. Jika penundaan berlanjut lebih jauh, Dewa Binatang kemungkinan besar akan dikorbankan oleh Leng Yueting. Xiao Nunu membunuh Leng Xiuyu di depan umum, memprovokasi Leng Yueting dengan cara yang paling langsung, yang sebenarnya mengundang kebencian. Tepat waktu. Menghadapi serangan tiba-tiba Leng Yueting, Xiao Nunu sama sekali tidak takut. Dia juga terbang turun. Selama pergerakan itu, kekuatan abadi yang besar melonjak keluar dari badan Xiao Nunu. Kekuatan keabadian dan kekuatan pancer seperti dua bayangan naga, berkumpul menuju lengan kanan Xiao Nunu. Lalu, Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya, membentuk postur menarik busur panah. Leng Yueting mengangkat tangan raksasa pembunuh dewa, membuka kelima cakarnya, dan meraih Xiao Nunu. Saat kedua sosok itu bertemu, Xiao Nunu segera menggunakan jurus mematikan yang mengejutkan. Lanjutkan semua hukum dengan satu kekuatan. Ledakan. Suara ledakan yang menggelegar menyapu langit dan bumi, dan tinju Xiao Nunu bertabrakan dengan keras dengan pelindung lengan ungu emas. Tabrakan ini seperti hantaman meteorit, yang menyebabkan dampak yang sangat besar. Dua gelombang kejiut energi bersilangan menyebar ke segala arah, tanah amblas, bangunan riyuntuh, dan semua orang di lapangan mundur ke belakang. Ya ampun, dia menghalanginya. Seru penonton di luar stadion. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menggunakan badan fananya untuk melawan senjata super abadi tingkat 9. Ah, aku jadi gila, apakah dia masih manusia? Adegan yang benar-benar mengejutkan, Xiao Nunu menggunakan pukulan berat untuk melawan tangan raksasa pembunuh dewa. Tentu saja, Xiao Nunu hanya bisa melawannya dengan berkah dari keterampilan bawaannya. Jika itu hanya kekuatan fisik, itu masih akan sedikit sulit. Kutu kupret. Aku akan menghancurkan tulang-tulangmu dan memberikannya pada guguk-guguk. Leng Yueting berteriak dengan marah dan melanjutkan serangannya. Xiao Nunu mensibir, kau bukan satu-satunya yang ingin membunuhku, misalnya, putramu, yang mulia Leng Xiuyu. Kata-katanya menyayat hati dan kembali memicu kemarahan pihak lain. Leng Yueting menamparnya dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan raksasa pembunuh dewa sangat dahsyat. Xiao Nunu memanggil Feng Hua tertinggi dan mengayunkan seberkas cahaya pedang berwarna tinta untuk menyambutnya. Bang! Kekuatan kedua senjata abadi itu bertabrakan, tangan raksasa pembunuh dewa menang, dan bayangan pedang di langit langsung hancur berkeping-keping. Namun detik berikutnya, Xiao Nunu melesat dan menghilang begitu saja. Swiss! Kemudian, Xiao Nunu melesat ke belakang Leng Yueting,
dan mengangkat tinggi Taisang Feng Hua, bagaikan kapak perang yang sedang menebas. Potiong. Cahaya pedang yang menyilaukan itu membentuk lengkungan besar antara langit dan bumi. Leng Yueting tiba-tiba berbalik dan menghalangi di depannya dengan tangan raksasa pembunuh dewa. Duar. Energi itu bertabrakan dengan keras. Meskipun Leng Yueting tidak terluka, dia terdorong mundur oleh pedang Xiao Nunu. Xiao Nunu memanfaatkan situasi dan menggunakan sutra pedang tertinggi dan jurus pamungkasnya lagi. Kitab Pedang Taisang 64 Pedang Tebasan Bayangan Transformasi Pedang Terbalik. Dalam sekejap, Taisang Feng Hua mengeluarkan niat pedang yang tak terbatas, dan puluhan bayangan klon Xiao Nunu muncul di kehampaan. Bayangan-bayangan ini mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, disertai dengan suara pedang yang keras dan mengejutkan. Puluhan cahaya pedang berwarna tinta mengalir keluar seperti hujan badai, membunuh ke arah Leng Yueting. Gerakan Xiao Nunu terhubung dengan sangat cepat. Gerakan yang satu diikuti gerakan lainnya tanpa ada jeda sedikitpun. Leng Yueting bersikap pasif bertahan. Dia mengangkat tangan raksasa pembunuh dewa lagi, dan perisai cahaya ungu emas muncul di depannya. Bang! 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 Energi pedang yang dahsyat terus-menerus menghantam badan Leng Yueting. Meskipun semuanya hancur oleh tangan raksasa pembunuh dewa, kekuatan benturan yang besar masih mendorong Leng Yueting mundur berulang kali. Xiao Nunu berdiri tegak dan menyerang sambil mengejek, sepertinya senjata abadi super tingkat 9 milikmu tidak begitu hebat. Senjata itu hanya bisa menyerang dari jarak dekat dan tidak bisa membunuh orang dari jarak jauh. Itu yang kau pikirkan? Leng Yueting membalas. Apalagi? Kau bahkan tidak bisa mendekatiku sekarang, bagaimana kau bisa membunuhku? Sangat sok suci. Begitu kata-kata itu terucap, mata Leng Yueting berkilat tajam, dan dia mengarahkan tangan raksasa pembunuh dewa ke arah posisi dewa binatang. Darah raksasa yang berharga. Zat energi hitam yang melekat pada badan dewa binatang tiba-tiba tampak terpanggil dan terbang keluar dari badan dewa binatang. Ribuan darah raksasa yang menyerupai rune hitam berkumpul bersama dan segera mengembun menjadi bola. Swiss. Darah raksasa yang berharga terbang kembali ke Leng Yueting dan melayang di telapak tangan raksasa pembunuh dewa. Akan kutunjukkan padamu apa arti serangan jarak jauh. Dengan momentum penghancur yang melonjak, Leng Yueting mengangkat lengannya tinggi-tinggi, dan melihat darah raksasa dengan cepat meregang keluar, dan dalam sekejap mata berubah dari bentuk bulat menjadi bilah hitam. Dentang. Cahaya pedang hitam melesat lurus ke langit bagaikan kilat, dan cahaya pedang setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Memotiong. Sambil berteriak, Leng Yueting menurunkan lengannya ke depan, dan cahaya pedang hitam itu menebas dengan keras, menciptakan celah di ruang angkasa kemanapun ia pergi. Xiao Nunu sekali lagi menggunakan teknik ruang untuk menghilang dari posisi semula. Duar. Kemudian, cahaya bilah hitam jatuh ke tanah, dan jurang besar langsung terbelah di bumi. Swiss. Xiao Nunu segera muncul di udara di sisi lain, dan senyum muncul di sudut mulutnya lagi. Yang diinginkannya adalah agar darah raksasa yang berharga keluar dari badan dewa binatang. Xiao Nunu sengaja mengejek Leng Yueting tadi. Krisis dewa binatang telah teratasi sementara, tetapi tekanan Xiao Nunu mulai meningkat. Darah raksasa sendiri merupakan bagian dari tangan raksasa pembunuh dewa. Keberadaannya tidak hanya memperkuat kekuatan senjata itu sendiri, tetapi juga menutupi kekurangan serangan jarak jauh. Sejujurnya, Xiao Nunu sangat menyetujui senjata abadi super tingkat 9 ini. Senjata ini memang sangat kuat dan pada dasarnya tidak memiliki kekurangan. Sekarang apakah kamu masih berani mengatakan bahwa itu tidak memiliki serangan jarak jauh? Ekspresi Leng Yueting sedikit ganas, dan bola darah raksasa di telapak tangannya berubah bentuk lagi, dan dalam sekejap mata berubah menjadi anak panah spiral hitam. Aura gelap yang kuat melonjak seperti api, Leng Yueting melemparkannya keluar, dan dengan suara swoosh, bayangan hitam melintas, dan anak panah spiral itu langsung menyerang Xiao Nunu. Jejak kesungguhan melintas di mata Xiao Nunu, dan dia mengayunkan pedangnya untuk melawan. Bang! Bumerang hitam itu berhasil dihempaskan, namun tak lama kemudian terbang kembali. Xiao Nunu terus melawannya. Bang! Bang! Bang!
Dengan setiap tabrakan, percikan api beterbangan dan energi pedang mengalir deras. Anak panah spiral yang berubah dari darah raksasa itu mematikan dan ganas, dan serangannya juga ganas. Namun, gerakan badan Xiao Nunu anggun dan reaksinya cepat. Hanya bayangan sisa yang bisa dilihat berkedip-kedip antara langit dan bumi, yang sangat menyilaukan. Di sisi lain, dua binatang peri kuno, Dapeng bersayap emas dan Bai Ze, juga bisa mengatur napas. Mereka berdiri dengan badan mereka yang terluka parah. Siapakah orang ini? Mengapa dia ingin membantu kita? Tanya Peng bersayap emas dengan suara berat. Aku tidak tahu. Bai Ze menggelengkan kepalanya dan bertanya, di mana Ying Wei? Bagaimana keadaannya? Sebelum Peng bersayap emas bisa menjawab, bayangan binatang buas berwarna putih berjalan keluar dari belakang. Jangan khawatir. Dia aman. Dapeng bersayap emas dan Bai Ze menatap Snow Kilin, yang terakhir mendekati mereka berdua dan memandang medan perang di depan dari jauh. Apakah kamu mengetahuinya? Tanya Bai Ze. Ya, Snow Kilin mengangguk, dia adalah bosku. Di dinasti abadi Beishuo, pertempuran untuk kota kekaisaran penuh dengan liku-liku. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Dewa Binatang telah sepenuhnya dikalahkan dalam pertempuran ini, pada saat-saat terakhir, seorang menantu klan Lin, Xiao Wuhen muncul. Hingga saat ini, pikiran semua orang masih mengingat adegan Leng Xiuyu yang dibunuh oleh Xiao Nunu. Jenis hal yang sama sekali tidak saya persiapkan. Leng Xiuyu mati dengan mudahnya. Pada saat ini, di suatu tempat di kota kekaisaran, sekelompok orang dari klan Lin sedang menyaksikan pertempuran secara diam-diam. Lin Fan, Lin Suekiao, Lin Meng dan yang lainnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka saat ini. Hati semua orang bergejolak dan mereka tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Saudara Xiao sangat kejam. Lin Fan berkata sambil menggelengkan kepalanya, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya bahwa orang yang baru saja terbunuh adalah Leng Xiuyu. Lin Suekiao tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, dia berkata, aku juga tidak dapat mempercayainya, dan kulit kepalaku masih terasa geli sekarang. Seorang tokoh terkemuka di daftar Raja Jiushu terbunuh tanpa ragu-ragu. Lin Mong mengangguk, Leng Xiuyu pantas mendapatkannya. Dia bisa saja memprovokasi orang lain kecuali saudara Xiao. Dia bahkan belum duduk di atas tahta, dan dia sudah mati. Beberapa orang berbicara satu demi satu, tetapi orang-orang dari Ninglai Mansion tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Lin Ningshan dan Lin Fengli, kakak beradik, memiliki ekspresi yang sangat rumit saat ini. Semenjak Xiao Nunu datang ke klan Lin, dia telah menyegarkan persepsi semua orang tentangnya. Sejak awal, Lin Ningshan meremehkannya, lalu dia menolaknya, dan setelah itu dia bahkan tidak dapat menggambarkan perasaannya. Pada saat ini, suara yang agak dingin datang dari belakang. Kau benar-benar mencari mati. Lin Ningshan dan Lin Fengli menoleh dan melihat Song Tinglan dengan wajah muram dan seringai di wajahnya. Dia bahkan berani membunuh Leng Xiuyu. Dia benar-benar tidak ingin hidup. Kali ini, bahkan seluruh keluarga Lin harus membayar harga atas perilakunya yang bodoh. Diam, Lin Ningshan mengumpat. Song Tinglan bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Lin Ningshan memarahi, benarkah? Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu punya keberanian? Ketika orang-orang di sekitarmu diganggu, apakah kamu berani berdiri? Aku khawatir kamu bahkan tidak berani mengangkat kepalamu di depan Leng Xiuyu. Karena kamu tidak berani, mengapa kamu tidak diam saja? Mengapa kamu harus dimarahi di sini? Keduanya pernah memiliki konflik besar di istana pangeran sebelumnya. Sejujurnya, Lin Ningshan hampir tenang, tetapi ucapan Song Tinglan yang membingungkan membangkitkan amarahnya lagi. Melihat ekspresi marah Lin Ningshan, Song Tinglan tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempolnya. Bagus sekali, sekarang kau juga ada di pihaknya. Tahukah kau bagaimana perasaanku akhir-akhir ini? Hanya karena aku tidak bisa mengalahkan Xiao Wuhen, hanya karena dia memahami jimat ilahi 5 elemen, hanya karena dia membunuh Leng Xiuyu, kau malah berbalik dan memarahiku. Jika kau sangat menyukainya, maka carilah dia untuk menjadi menantumu di Ninglai Mansion. Setelah mengatakan itu,
Song Tinglan melambaikan tangannya dan pergi dengan marah. Anggota klan Lin yang lain tidak berani berkata apa-apa, lagi pula, ini adalah urusan keluarga pihak lain. Mata Lin Ningxian merah, dan dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak berdaya yang tak terlukiskan. Kadang-kadang hidup memang seperti ini, semakin Anda ingin kehidupan mengikuti jalan yang Anda inginkan, semakin ia bertentangan dengan Anda. Duar, duar, duar. Antara langit dan bumi, kekuatan spiritual bertabrakan, bagaikan badai dahsyat, menjungkir balikkan dunia. Anak panah spiral hitam yang berubah dari darah raksasa terus-menerus melancarkan serangan ganas ke arah Xiao Nunu, namun tiap kali serangan itu dengan mudah diatasi oleh Xiao Nunu. Lin Heyu, leluhur klan Lin, dipenuhi dengan keterkejutan pada saat ini. Dia meraih lengan Lin Qiongyuan dan berkata, apakah dia benar-benar dari keluarga Lin kita? Melihat ekspresi gembira dan mata penuh harap Lin Heyu, Lin Qiongyuan berkata, seharusnya begitu. Lin Qiongyuan tidak yakin apakah Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan sudah menikah, tetapi semua orang mengatakan bahwa dia adalah pasangan Tao Jiu Yueyuan, jadi dia secara alami adalah menantu dari sisa Manshan. Lin Heyu menunjukkan ekspresi bahagia. Setiap kali Lin Heyu memikirkan fakta bahwa Leng Xiuyu dibunuh oleh saudara iparnya dari keluarga Lin, dia merasa lega. Keluarga Si Chan benar-benar telah merekrut menantu yang baik kali ini. Terima kasih atas pujiannya, orang tua. Cucu perempuan saya selalu memiliki pandangan yang baik terhadap orang lain. Pada saat ini, sebuah suara yang dikenalnya terdengar. Segera setelah itu, terdengar suara angin kencang, dan 6 sosok muncul di belakang Lin Heyu dan yang lainnya. 6 orang ini tidak lain adalah patriark klan Lin Lin Qinhan dan 5 penguasa istana. Orang yang baru saja berbicara adalah Lin Bo, penguasa Sikia Mansion. Hah? Lin Heyu tercengang, mengapa kamu di sini? Lin Qinhan menjawab, saya mendengar bahwa situasi di dinasti abadi Beishuo sangat tidak stabil, dan saya khawatir, jadi saya membawa 5 kepala istana untuk mendukung. Kapan kamu tiba? Ketika saya tiba, saya melihat Leng Xiuyu terbunuh. Ekspresi Lin Qinhan sangat rumit ketika dia mengatakan ini. Terlihat pula raut wajah terkejut pada kelima penguasa istana di belakang. Sejujurnya, mereka masih belum pulih dari keterkejutan itu sampai sekarang. Adegan di mana jiwa Leng Xiuyu hancur total terlalu mengejutkan. Jadi bagaimana bisa jadi seperti ini sekarang? Tanya Lin Bo, penguasa istana Si Huan. Lin Heyu menggelengkan kepalanya, ini semua salah dinasti abadi Beishuo. Ayah dan anak ini tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Pemimpin klan Lin dan 5 penguasa istana tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua menatap pertempuran sengit di depan mereka. Antara langit dan bumi, tenaga pedang merajalela, dan serangan bumerang yang berubah dari darah raksasa menjadi semakin ganas. Namun pertahanan Xiao Nunu sangat sempurna, dan serangan ganas Leng Yueting tidak dapat mencapai hasil yang efektif. Pada saat ini, senyum muram muncul di wajah Leng Yueting. Bas! Kemudian, pikirannya bergerak, dan pedang pembunuh iblis Ying Yue muncul kembali di tangannya. Tebasan salib cahaya bulan. Dengan teriakan dingin, Leng Yueting menebaskan salib cahaya pedang yang besar dengan pedangnya. Dentang. Cahaya pedang besar itu seperti 2 bulan sabit yang saling terkait, membawa kekuatan mematikan yang mengerikan dan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu menjadi gelap, dan dia terlebih dahulu mengayunkan pedangnya untuk mengibaskan darah berharga raksasa, dan kemudian kekuatan badan abadi pancer meledak. Bas! Cahaya keemasan terang bersinar di badan Xiao Nunu, tanda berbentuk cincin muncul di antara alisnya, dan lengannya juga dikelilingi oleh api keemasan. Semua orang di luar tempat kejadian terkejut. Badan abadi macam apa ini? Aura yang begitu kuat, entahlah. Ini pertama kalinya aku melihat badan seperti ini. Dengan diaktifkannya kekuatan pancer, Daozu pancer yang bersinar dengan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di telapak tangan kiri Xiao Nunu. Maju. Sebuah dorongan besar meledak, dan pancer Daozu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu ke arah bilah silang. Duar. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan langit dan bumi. Gelombang cahaya keemasan yang cemerlang menyapu ribuan mil, dan sinar pedang yang patah dan cemerlang saling bersilangan. Hei! Senyum mengerikan di wajah Leng Yueting menjadi lebih intens,
dan tangan raksasa pembunuh dewa meledak dengan aura yang lebih ganas. Lihat bagaimana kau bisa menahan jurusku ini. Tangan raksasa pembunuh dewa menghantam tanah dengan keras. Duar, duar, duar. Adegan tanah longsor dan gempa bumi kembali terjadi. Lapisan-lapisan bumi runtuh dengan cepat. Miliaran keping puing berhamburan ke langit dan terus-menerus menghantam Xiao Nunu di kehampaan. Leluhur klan Lin, Lin Heyu, mengerutkan kening dan berkata, ini adalah trik yang sama yang kita gunakan untuk menghadapi dewa binatang tadi. Anggota klan Lin lainnya juga tampak khawatir. Batu-batu padat berbagai ukuran dikendalikan oleh suatu kekuatan tak kasat mata, terus berkumpul ke arah badan Xiao Nunu, lalu membungkus Xiao Nunu lapis demi lapis. Setiap batu mengandung kekuatan penyegel pembunuh yang kuat. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu terjebak dalam bola batu besar. Ini belum berakhir. Leng Yueting mengangkat tangan raksasa pembunuh dewanya tinggi-tinggi, dan darah raksasa di kehampaan berubah bentuk lagi. Itu berubah dari bumerang hitam menjadi paku panjang hitam. Mah Teih! Teriak Leng Yueting. Swiss! Paku hitam itu meledak dengan kecepatan aurora, dan itu seperti kilat hitam, melesat langsung ke bola batu. Duar! Detik berikutnya, sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam bola batu, disertai dengan suara yang memekakkan telinga, dan bola batu itu meledak darinya. Miliaran keping batu terbang di langit, dan sosok Xiao Nunu segera muncul di hadapan semua orang, dan paku hitam itu benar-benar menembus dada Xiao Nunu. Tidak bagus. Semua orang di klan Lin terkejut. Lin Heyu, Lin Qinhan, Lin Bo dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Di sisi lain, banyak monster seperti Bai Ze, Dapeng bersayap emas, Snow Kilin dan sebagainya juga panik. Tidak bisa mengalahkan Leng Yueting. Bagaimana ini bisa terjadi? Snow Kilin menatap langit di depannya. Ia tidak percaya bahwa Xiao Nunu dikalahkan seperti ini. Lin Mu dan Lin Yue juga sangat terkejut. Kakak iparku terkena darah raksasa, kata Lin Yue cemas. Jiu Yue Yuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung memanggil busur dewa bulan petir. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang menuju medan perang. Hahaha. Leng Yueting tertawa terbahak-bahak, dasar kau tak berguna, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Namun kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Xiao Nunu, yang dadanya tertusuk darah raksasa, tidak menunjukkan ekspresi kesakitan. Kemudian, retakan emas menutupi seluruh badannya. Itu adalah badan spiritual. Lin Qinhan, kepala keluarga Lin, berteriak kaget, itu bukan badan aslinya. Hati semua orang yang hadir bergetar. Anggota klan Lin segera mengubah kekhawatiran mereka menjadi kegembiraan. Mata Snow Kilin, Golden Winged Dapeng, Bai Ze dan binatang peri lainnya berbinar. Jiu Yue Yuan juga langsung berhenti. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa itu adalah badan spiritual Xiao Nunu, tetapi dia tidak bisa menahan keinginan untuk maju. Badan rohani. Orang yang terkena paku hitam itu adalah badan spiritual pancer milik Xiao Nunu. Tawa Leng Yueting juga berhenti tiba-tiba. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah suara menggoda datang dari belakangnya. Aku di sini. Tai Sang Feng Hua segera menyerang, dan kekuatan pedang yang kuat itu seperti cahaya kemasan, menusiup ke arah punggung Leng Yueting. Satu pedang menghancurkan semua jalan. Satu pedang menghancurkan semua jalan. Suara Xiao Nunu datang dari belakang Leng Yueting. Dengan bantuan badan roh pancer untuk menarik perhatian target, sementara badan utama bergerak diam-diam ke belakang Leng Yueting, Xiao Nunu menggunakan trik ini untuk menipu dunia dan menciptakan kesempatan bagus untuk melakukan serangan balik. Namun, Leng Yueting bukanlah orang biasa. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi serangan Tai Sang Feng Hua dengan tangan raksasa pembunuh dewa. Tidak berguna. Duar. Ujung pedang Tai Sang Feng Hua menghantam telapak tangan raksasa pembunuh dewa dengan keras, dan kekuatan pedang yang kuat dan dahsyat meletus. Bumi langsung terkoyak menjadi jurang yang sangat besar, dan semua benda di sekitarnya hancur. Terlalu lambat, kata Leng Yueting saat dia menerima serangan dengan tangan raksasa pembunuh dewa dan melancarkan serangan balik dengan pedang pembunuh iblis Ying Yue. Dentang.
Leng Yueting mengangkat pedang pembunuh iblis Ying Yue tinggi-tinggi, dan niat pedang yang mengerikan meletus, mengeluarkan aura berbahaya. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan perasaan tegang di hati mereka. Terutama orang-orang dari klan Lin, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Nunu. Leng Yueting sendiri memiliki kekuatan puncak Kaisar Abadi, dan dengan berkah senjata abadi super tingkat 9, kekuatan tempurnya telah melampaui batas sebelumnya. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa keterampilan bawaan Xiao Nunu memiliki 2 tingkat kerusiakan. Leng Yueting memblokir gelombang kerusiakan pertama dari Xiao Nunu, dan sebelum dia bisa mengayunkan pedangnya, gelombang kerusiakan kedua dilepaskan. Bang! Berkumpul seperti guntur, menyebar menjadi gas. Detik berikutnya, puluhan bayangan pedang terpancar keluar. Lin Heyu, leluhur klan Lin, matanya berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hati, sungguh jurus pedang yang hebat. Swiss, Swiss, Swiss. Energi pedang yang luar biasa dan tak tertandingi bagaikan jaring besar, membentuk denyut cahaya yang mengerikan. Wajah Leng Yueting berubah, dan dia segera mundur, tetapi badannya masih terpotiong oleh energi pedang yang menyebar, meninggalkan lebih dari selusin luka berdarah. Harus dikatakan bahwa kultivasi Leng Yueting jauh melampaui Leng Xiuyu. Di bawah gerakan pedang yang sama, Leng Xiuyu pada dasarnya tidak dapat menghindari gerakan pedang apapun, dan lebih dari 60 energi pedang dapat menimbulkan kerusiakan maksimum. Leng Yueting jauh lebih kuat, dan hanya selusin energi pedang yang menghantamnya. Sekitar selusin energi pedang ini tidak cukup untuk melukainya secara serius. Tetapi meski begitu, semua orang masih terkejut dengan metode Xiao Nunu. Terlalu kuat. Tidak dapat dipercaya bahwa Leng Yueting adalah orang pertama yang terluka. Siapa dia? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentangnya? Itu terjadi dalam sepersekian detik. Tanpa memberi orang-orang di luar lapangan waktu untuk berkomunikasi, Xiao Nunu melancarkan serangan baru. Jimat Dewa 5 Elemen. Swiss, 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 Swiss. 5 sinar cahaya jatuh dari langit. Dalam sekejap, 5 jimat kuno muncul di langit di depan Xiao Nunu. 5 jimat berjejer rapi, masing-masing memancarkan aura kuno dan misterius. Ini 5 jimat ilahi 5 elemen. Leluhur klan Lin tiba-tiba membelalakan matanya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tanpa sadar dia menoleh dan menatap Lin Qinhan di sampingnya. Apa yang terjadi? Lin Qinhan merentangkan tangannya, lalu berkata, beberapa hari yang lalu, di konferensi 5 pembuluh darah, aku membuka monumen surgawi 5 elemen untuk dipahami oleh para murid di klan. Mata Lin Heyu semakin membelalak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Bo segera berkata, leluhur, klan Lin tidak berbohong, menantuku tinggal di bawah monumen surgawi 5 elemen selama 3 hari. Tidak, 1 jam, dan dia memahami jimat ilahi 5 elemen. Pupil mata Lin Heyu bergetar. 1 jam, apa kamu yakin? Dia menatap Lin Bo dengan saksama, dan Lin Bo tampak cukup bangga. Lin Heyu mulai meragukan hidupnya, butuh waktu 20 tahun bagiku untuk memahami jimat ilahi 5 elemen. Kau bilang hanya butuh waktu 1 jam. Jika aku percaya omong kosongmu, aku akan jadi idiot. Semua orang tidak terkejut dengan reaksi Lin Heyu. Bagaimanapun, mereka meragukan kehidupan pada awalnya. Duar. Orang-orang dari klan Lin tidak punya waktu lagi untuk berkomunikasi. Guntur bergemuruh di langit dan jimat ilahi 5 elemen melayang di udara, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Penghakiman emas. Xiao Nunu bergumam dengan suara rendah. Detik berikutnya, cahaya keemasan keluar dan berubah menjadi batang besi besar yang kokoh dan indah. Batang besi itu sangat megah dan bentuknya bagaikan pilar. Tongkat itu seluruhnya ditutupi dengan rune emas menyerupai tembaga, dan masing-masing rune memiliki kekuatan mematikan yang mengagumkan. Mangga kayu hijau, kata Xiao Nunu lagi. Jimat dewa kedua memancarkan cahaya hijau, dan tanaman merambat hijau giok terbang keluar. Tanaman merambat ini tampak ringan, tetapi sebenarnya sangat kuat. Air pasang. Jimat ilahi pasang surut menyebabkan gelombang besar, dan kolom-kolom air yang megah menyatu dan kemudian berubah menjadi naga yang ganas. Api bakar kesunyian. Gelombang udara yang membakar dunia,
dan badai api mengaduk langit dan bumi dan melesat keluar dengan cepat. Merasakan tekanan yang sangat kuat, wajah Leng Yueting berubah. Kamu benar-benar tahu jimat ilahi 5 elemen. Kamu benar-benar anggota klan Lin. Sejujurnya, Leng Yueting awalnya tidak percaya bahwa Xiao Nunu adalah anggota klan Lin. Bagaimanapun, dia dan Lin Heyu sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan dia cukup akrab dengan situasi klan Lin. Jika klan Lin memiliki sosok seperti Xiao Nunu, Leng Yueting tidak mungkin tidak menyadarinya. Yang tidak diketahui Leng Yueting adalah bahwa Xiao Nunu baru saja tiba di klan Lin. Terkejut, Leng Yueting ingin mundur. Dia tahu sesuatu tentang kekuatan jimat ilahi 5 elemen. Tetapi kemudian, Leng Yueting merasakan badannya ditarik ke bawah oleh kekuatan tak terlihat. Medan gravitasi. Leng Yueting tak kuasa menahan diri untuk menatap jimat ilahi 5 elemen kelima yang memiliki atribut bumi. Jimat ilahi yang dikaitkan dengan bumi ini dapat mengubah gravitasi dan membentuk rentang khusus. Orang-orang yang berada jauh di dalam rentang ini akan merasa sulit untuk bergerak, seolah-olah mereka tersedot ke dalam rawa. Tu Dakun, kata Xiao Nunu dingin. Bumi retak, dan batu-batu besar satu demi satu terlepas dari gravitasi dan terbang ke langit. Miliaran batu besar tergantung di sekitar Leng Yueting, membentuk zona isolasi batu yang padat. Lalu, sebuah lengan batu besar terjulur ke depan. 5 kekuatan keluar pada saat yang sama dan semuanya meledak ke arah Leng Yueting. Batang besi emas, tanaman merambat giok, naga air biru, badai api merah, dan lengan batu, masing-masing kekuatan dipenuhi dengan daya rusiak. Leng Yueting dibatasi oleh medan gravitasi jimat ilahi Dakun dan hanya bisa menahan kelima kekuatan ini. Tangan kirinya mengaktifkan tangan raksasa pembunuh dewa, dan tangan kanannya memegang pedang pembunuh setan pemantul bulan. Kedua senjata tajam itu disilangkan di depannya. Hancurkan untukku. Duar. 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 Medan perang kota kekaisaran yang sudah runtuh sekali lagi dihantam oleh dampak yang bahkan lebih mengerikan. Tumpang tindih dari 5 kekuatan, yang sebanding dengan binatang prasejarah, menghantam Leng Yueting dengan keras. Leng Yueting menahan kekuatan penghancur ini, badannya terus mundur, kakinya membajak tanah seperti meninggalkan 2 jejak panjang. Bang! Ledakan dahsyat lainnya menyebabkan langit berubah warna. Leng Yueting memuentehkan darah dan terlempar sejauh 1000 meter. Pada saat yang sama, pedang pembunuh iblis Ying Yue di tangan kanannya meledak. Apa? Semua orang yang menyaksikan kejadian ini membelalakkan mata mereka. Kau tahu, pedang pembunuh iblis Ying Yue merupakan senjata abadi tingkat 9 yang teratas. Namun, di bawah pengaruh jimat ilahi 5 elemen, itu benar-benar meledak. Kali ini, semua orang memiliki pemahaman yang lebih konkret tentang kekuatan jimat ilahi 5 elemen milik klan Lin. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Lin Heyu, leluhur klan Lin, memiliki ekspresi serius dan bingung di wajahnya. Apakah dia benar-benar duduk di bawah monumen surgawi 5 elemen selama 1 jam? Mengapa dia lebih ahli dalam menggunakan gulungan ilahi 5 elemen daripada aku? Bersambung.